Saudara, kami masih membahas terkait dengan kemana aliran dana jaringan Freddy Budiman. Kami masih berbincang dengan Kepala Humas BNN, Kombes Slamet Pribadi, dan juga melalui sambungan telepon dengan anggota tim independen Polri, Hendardi. Kita ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak Slamet, pertanyaannya sama seperti yang tadi saya tanyakan ke Pak Hendardi. Ini setiap lembaga tim independen melakukan kajian investigasi masing-masing. Tapi bagaimana jika nanti hasil investigasi yang ditemukan justru berseberangan? Artinya BNN bisa saja menemukan adanya aliran dana kepada Polri, dan juga Polri bisa saja menemukan aliran dana yang melibatkan anggota BNN. Iya, meskipun kita berasal dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Saudara Haris, kita fokus ke informasi itu. Untuk awalnya kita memang sendiri-sendiri dulu, tapi sebetulnya secara informal para pimpinan tim ini sering memberikan informasi tentang hasil-hasil yang diperoleh. Misalnya Pak Irtama, Pak Irjen Pol Rumurkal sering berkomunikasi dengan Pak Irwasum untuk hal-hal perkembangan yang ada di BNN. Jadi pada akhirnya nanti pasti akan ada persepsi yang sama soal apa yang dilansir oleh si Haris itu. Lalu bagaimana kemudian menjawab pertanyaan masyarakat jika setiap tim independen atau jika setiap lembaga yang dituduhkan oleh Haris Azhar membuat tim independen sendiri-sendiri? Artinya dari mana kemudian masyarakat bisa mendapatkan rasa percaya bahwa tim independen itu bergerak maksimal untuk menyelidiki instansinya sendiri? Ya, saya pikir lebih baik percaya masyarakat kepada BNN tentang kita sudah tahu bagaimana kinerja BNN. Jadi tim independen yang ada di BNN ini adalah murni fokus kepada informasi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Saudara Haris. Tapi yang jelas apapun hasilnya akan disampaikan kepada publik, baik estafet maupun pada kesimpulan akhir nanti. Jadi awal memang sendiri-sendiri, pada akhirnya nanti akan bersama-sama. Tapi jika memang untuk menyelidiki satu aliran dana dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menelusuri kemana aliran dana tersebut, artinya apakah memang ini yang menjadi hambatan bagi tim independen dari BNN sendiri maupun dari Polri sendiri untuk menginvestigasi betul ada tidaknya aliran dana yang kemudian masuk ke dalam rekening dari anggota BNN atau anggota Polri? Saya kira PPATK sudah profesional untuk mendeteksi apakah ada aliran dana atau transaksi yang berindikasi transaksi yang mencurigakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Haris maupun tidak. Karena memang itu tugas dari PPATK. Jadi kalau misalnya nanti ada upaya ada ditemukan dana-dana yang dimungkinkan, dikhawatirkan atau diduga mengalir ke pejabat-pejabat tertentu, tentu PPATK juga tidak diam, kepolisian juga tidak diam, BNN juga tidak diam. Akan kita infokan. Pak Slamet, yang jadi pertanyaan soal sekarang, rekening. Baik, silakan lanjutkan. Soal rekening saya kira nggak bisa dibohongi ya. Itu adalah proses administrasi soal keuangan, itu tidak bisa bohong. Itu nyata kalau memang ada indikasi. Baik. Dan itu pasti akan disampaikan oleh bank dan kemudian disampaikan oleh PPATK. 3,6 triliun rupiah, 2,8-nya sudah diketahui oleh PPATK, sudah dipastikan bukan aliran dana dari Freddy Budiman. Lalu kapan sisanya bisa diketahui oleh BNN dan bisa diklarifikasi? Pak Slamet. Ya, gini, untuk mengetahui aliran dana dan melakukan penyidikan soal tindak pidana pencucian uang itu butuh waktu yang lama. Ini kebetulan cukup cepat. Jadi mohon agak bersabar. Perlu diingat bahwa 3,6 triliun ini adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilansir oleh Haris. Mungkin sekarang sedang euforia Freddy Budiman, maka agak dihubungkan. Tapi kemudian apakah sisa ini ada hubungan dengan itu tidak, kita lihat nanti. Kita lihat nanti, kita ke Pak Hendardi dulu. Pak Hendardi, apa langkah selanjutnya dari tim independen Polri untuk menguak adanya aliran dana atau tidaknya kepada anggota dari tim penegakan hukum seperti yang disebutkan Haris Azhar? Ya, kami berhubungan dengan berbagai institusi atau instansi yang berkaitan dengan itu. Misalnya PPATK dan sebagainya, itu Pak Kapolri juga sudah bertemu dengan pimpinan PPATK dan
data-datanya akan disampaikan pada kami. Kami sendiri tim juga akan bertemu dengan PPATK untuk kemudian data-data tersebut nanti diolah. Ya, tetapi juga saya ingin ingatkan ini adalah tim pencari fakta, bukan tim pencari sensasi. Jadi jangan dipikir akan ada sensasi-sensasi dari aliran dana itu yang sangat mudah atau sangat cepat kita bisa temukan bahwa akan ada misalnya itu masuk ke rekening petinggi Polri dan sebagainya. Saya kira kedua-duanya tidak sebodoh itu, baik si bandar maupun si kalau betul ada petinggi instansi tertentu menerima itu, dia akan membuka rekeningnya untuk dialirkan. Saya kira itu satu soal. Baik. Tapi yang kedua, kami ingin juga mengatakan bahwa tim ini dengan khususnya tim pencari fakta Mabes Polri ini mencoba menyertakan pihak eksternal seperti saya, Saudara Effendi Ghazali dan Ibu Pungki Indarti ya, yang saya kira itu menunjukkan satu keseriusan dari Polri sendiri untuk memang membuka kasus ini ya, dan sekalipun dengan fakta-fakta yang minimal atau fakta-fakta yang terbatas ya, kami bertekad untuk hal tersebut gitu. Tapi tentunya karena namanya tim pencari fakta, kita tunggu bagaimana tim pencari fakta atau tim independen dari BNN, Polri, ataupun tim-tim independen lainnya kemudian bisa menemukan fakta betul tidaknya kalimat atau percakapan yang kemudian dikeluarkan Haris Azhar kepada media terkait dengan aliran dana Freddy Budiman. Masyarakat menunggu hasilnya. Terima kasih dua narasumber saya telah bergabung bersama kami, Kepala Humas BNN Kombes Slamet Pribadi dan juga anggota tim independen Polri Hendardi dari Kuala Lumpur, Malaysia.